Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Radian Wijaya dengan NIM 23051204390 dari TI kelas K. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan Vivo. Oke, penjadwalan proses. Pertama, penjadwalan itu bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan. Artinya dari semua proses yang tersedia untuk dieksekusi, sistem harus memilih salah satu proses yang akan diberi akses ke CPU untuk dieksekusi berikutnya. Selain itu, penjadwalan juga memutuskan kapan proses akan diberikan ke CPU dan berapa lama proses tersebut akan berjalan. Ini mencakup keputusan tentang kapan suatu proses akan mulai dieksekusi, berapa lama proses tersebut akan diberi waktu pemrosesan sebelum digantikan oleh proses lain, dan kapan proses tersebut akan ditangguhkan atau dihentikan. Dengan demikian, penjadwalan merupakan pengelolaan yang sangat penting dalam mengatur kinerja sistem komputer, memastikan alokasi sumber daya CPU secara efisien dan adil kepada semua proses yang berjalan. Lalu, penjadwalan yang bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan. Artinya, dari semua proses yang tersedia untuk dieksekusi, sistem harus memilih salah satu proses yang akan diberikan akses ke CPU untuk dieksekusi berikutnya. Selain itu, penjadwalan juga menentukan kapan proses akan diberikan akses ke CPU dan berapa lama proses tersebut akan berjalan. Ini mencakup keputusan tentang kapan suatu proses akan mulai dieksekusi, berapa lama proses tersebut akan diberikan oleh pemrosesan sebelum digantikan oleh proses lain, dan kapan proses tersebut akan ditangguhkan untuk dihentikan. Dengan demikian, penjadwalan merupakan pengelolaan yang sangat penting dalam mengatur kinerja sistem komputer, memastikan alokasi sumber daya CPU secara efisien dan adil kepada semua proses yang berjalan. Selanjutnya, CPU scheduling. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming karena bertanggung jawab atas alokasi sumber daya CPU kepada berbagai proses yang berjalan secara bersama dalam lingkungan multiprogramming. Dalam multiprogramming terdapat banyak proses yang bersaing untuk mendapatkan akses ke CPU, dan CPU scheduling membantu dalam mengatur urutan eksekusi tersebut dengan menggunakan algoritma penjadwalan dengan efisien. CPU scheduling merupakan sistem untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, mengurangi waktu proses, meningkatkan throughput, dan memastikan responsivitas sistem terhadap permintaan pengguna. Oleh karena itu, CPU scheduling tidak hanya menjadi dasar, tetapi juga elemen kunci dalam menjaga kinerja dan efisiensi sistem operasi multiprogramming. Hal ini dilakukan melakukan switching CPU secara berkala di antara proses yang ada dalam antrian penjadwalan. Dengan cara ini, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif dengan memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien, bahkan saat terdapat banyak proses yang bersaing untuk pemrosesan kepada setiap proses dalam urutan yang tepat. Sistem operasi meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan throughput sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan CPU scheduling membantu meningkatkan produktivitas komputer dengan memastikan bahwa sumber daya CPU dimanfaatkan secara optimal di bawah lingkungan multiprogramming. Jadi, kesimpulannya adalah pada sistem single processor hanya ada satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU sampai free dan baru dapat dimasukkan ke jadwal berikutnya. Lalu yaitu pada sistem multiprogramming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan
CPU utilization. Tidak boleh ada CPU menganggur jika ada proses yang masih ngantri. Lalu, ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan mengerjakan proses lain. Lalu, selanjutnya adalah sasaran utama penjadwalan. Yang pertama adalah optimalisasi kinerja menurut kriteria tersebut. Lalu ada adil, fairness, mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Yang ketiga, efisiensi, dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemrosesan. Pemrosesan diusahakan sibuk, CPU utilization maksimum. Yang keempat, response time interaktif, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Lalu kelima, waiting time, waktu nyata, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemrosesan atau CPU. Yang keenam, turnaround time, waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Yang ketujuh, throughput, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah apa itu FIFO. Jadi penjadwalan non-preemptive, juga dikenal run to completion scheduling, adalah suatu metode penjadwalan di mana proses-proses dibiarkan berjalan tanpa gangguan sampai mereka selesai atau melakukan operasi blocking seperti I/O. Ini berarti bahwa begitu suatu proses mendapatkan akses ke CPU, ia akan menjalankan instruksi-instruksinya sehingga selesai atau sampai perlu menunggu operasi I/O selesai. Penjadwalan tidak berprioritas atau non-priority scheduling adalah suatu konsep di mana setiap proses diberi perlakuan yang sama tanpa ada prioritas yang tertentu yang diberikan kepada proses tertentu. Dalam hal ini, setiap proses diperlakukan secara adil dan diproses berdasarkan urutan kedatangan mereka ke dalam sistem. Penjadwalan FIFO atau first in first out scheduling adalah jenis penjadwalan dengan aturan sederhana, di mana proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan mereka ke dalam sistem. Proses yang pertama kali tiba akan diproses terlebih dahulu dan proses berikutnya akan diproses sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Selanjutnya, penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi. Dikatakan tidak adil karena proses yang memerlukan waktu yang sangat lama membuat proses pendek menunggu. Proses tidak penting dapat membuat proses penting menjadi menunggu. Maka FIFO jarang digunakan secara mandiri, tapi dikombinasikan dengan skema lain, misalnya keputusan berdasarkan prioritas proses, sedangkan untuk proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Selanjutnya adalah contoh pada kehidupan sehari-hari. Mari kita terapkan, yaitu FIFO dalam sebuah kasus di kehidupan nyata. Misalnya, antrian di sebuah toko kelontong. Bayangkan sebuah toko kelontong di mana pelanggan mengantri melakukan pembelian. Ketika pelanggan pertama kali datang atau pelanggan pertama, mereka akan dilayani terlebih dahulu sebelum pelanggan lain yang akan datang kemudian. Inilah prinsip FIFO. Pelanggan yang pertama datang akan dilayan terlebih dahulu dan pelanggan yang datang setelahnya akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Misalkan pada suatu hari pelanggan A datang ke toko pukul 9 dan membeli beberapa barang. Kemudian pada pukul 9:10 pelanggan B datang dan mengantri di belakang pelanggan A. Setelah itu, pada pukul 9:20 pelanggan C datang dan mengantri di belakang pelanggan B. Sekarang
Berdasarkan prinsip FIFO, saat kasir selesai melayani pelanggan A, mereka akan melayani pelanggan B yang mengantri di belakangnya terlebih dahulu sebelum melayani pelanggan lainnya. Setelah pelanggan B dilayani, giliran akan tiba untuk pelanggan C yang mengantri di belakang pelanggan B. Ini adalah prinsip dasar FIFO di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton presentasi kali ini.